kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar sama-sama, naik kelas sama-sama. Kalau bahasa kita di training itu, kita sama-sama perbesar kapasitas ya. Kalau biasanya di training-training kan kita diminta untuk mengosongkan gelas ya. Gitu. Nah, ini sedikit berbeda, mispersepsi tersebut kemudian dirubah oleh para trainer itu, kita bukan lagi mengosongkan gelas, tapi memperbesar kapasitas. Nah, itulah yang akan kita lakukan, dan ini salah satu bentuk usaha kita, upaya kita untuk memperbesar kapasitas diri kita, agar terutama peserta didik kita nanti bisa mendapatkan hasil maksimal dari pembelajaran yang kita berikan. Salah satunya melalui media microblog ini. Untuk materi kemarin di hari pertama, teman-teman juga tentu sudah kenal ya microblog itu seperti apa dan penggunaannya seperti apa. Kalau yang bentuk PDF-nya hampir sama, nanti bentuk dan ukurannya akan persis seperti yang kita share di media sosial gitu ya. Ukurannya akan sama persis dan yang lainnya pun sama. Cuma bentuknya PDF. Nah, itu alternatif untuk kita gunakan atau kita share peserta didik kita. Nah, saya akan review sedikit terkait materi di hari pertama ya, teman-teman semua. Saya langsung share screen aja nih. Oke, kemarin kita sudah belajar ukuran dan beberapa teknik ya. Kemarin teknik remove background sudah ya, Pak Doni, Bu Maya, Bu Asma. Untuk remove background sudah clear ya? Oke. Sudah aman Pak Doni ya? Bisa ya untuk kerja kerasnya? Nah, sekarang di hari kedua saya akan share bagaimana sih kita kerja cerdasnya, kita gunakan bantuan website penyedia remove background ya teman-teman. Saya untuk sedikit review terkait materi remove background-nya, saya langsung praktekkan dan demonstrasikan teman-teman. Nanti untuk sesi praktek teman-teman nanti setelah materi kedua ya yang akan saya share. Saya review sedikit terkait bagaimana sih kita menggunakan remove background ya dengan bantuan website. Nama websitenya banyak penyedianya ya. Ada remove.bg, ada ApowerShop, ada Poco Clipping. Nah, dari masing-masing website tersebut banyak kekurangan kelebihannya ya, ada pasti itu. Namun yang sering saya gunakan dan banyak desainer PowerPoint gunakan namanya Poco Clipping. Kenapa? Di website ini kualitasnya tidak diturunkan dan kita tidak dibatasi remove berapa gambar gitu ya. Kalau di remove.bg, teman-teman, itu nanti akan mendapatkan batasan. Batasannya misal kualitas foto kita high definition atau kualitasnya yang baik gitu ya. Ketika kita remove background menggunakan website namanya remove.bg. Nah, ini dia. Nah, di website ini kita dibatasi hanya satu kali untuk bisa mendownload ukuran aslinya. Iya Pak, belum kelihatan. Oh sorry, saya share lagi. Sudah saya share screen ya ininya, screen-nya. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, ini yang remove.bg ya, barusan saya jelaskan. Nah di sini kekurangannya, kita dibatasi hanya bisa satu kali remove ya, kemudian mendownloadnya dengan ukuran aslinya, dengan kualitas aslinya. Ketika kita melakukan remove background kedua, ketiga sampai seterusnya, maka ukuran atau kualitasnya dikurangi 10 kali lipatnya. Contoh, ini saya sudah karena sudah menggunakan akun ya, saya akan remove foto background-nya misal yang ada ya. Oh ini sudah PNG. Nah, misal ini saya upload ke websitenya. Kalau teman-teman yang baru menggunakan remove.bg masih bisa mendownload high definition satu kali. Nah, kita punya satu kredit. Artinya kita punya kesempatan satu kali mendownload ukuran aslinya. Tapi kalau yang sudah pernah, ya, maka dia akan
diarahkan ke download yang preview image 408 dikali 12. Ini sudah diturunkan 75% kualitasnya. Sedangkan ukuran aslinya 3456 dikali 5184. Itu bedanya. Kalau kita menggunakan remove.bg. Kenapa banyak di Poco Clipping? Nah, di Poco Clipping kualitasnya tidak diturunkan. Dan kita bisa menguploadnya atau meremove background-nya berkali-kali. Caranya cukup mudah ya, kita hanya perlu mengupload gambar yang ingin kita hilangkan background-nya seperti ini. Sama seperti tadi di remove.bg. Cuman kalau untuk kualitas, memang dari remove.bg lebih baik hasil cropping-nya atau hasil menghapus background-nya itu. Dia lebih rapi dibandingkan dengan Poco Clipping. Tapi ini bisa jadi alternatif. Nah, kalau teman-teman lagi malas kerja keras, misal menggunakan PowerPoint atau ada gambar yang memang sulit, dirasa sulit ya untuk dihilangkan dengan PowerPoint background-nya itu. Oke, tunggu proses upload-nya. Lumayan besar ukurannya. Coba saya refresh. Saya upload ulang. Semakin besar ukuran gambarnya, tentu proses upload-nya makan waktu ya, tergantung kecepatan internetnya masing-masing nanti teman-teman. Oke, saya tunjukkan di remove.bg dulu deh. Ini lagi. Kalau di remove.bg dia lebih cepat. Sepertinya. Nah, sudah terupload ya. Nah, ini artinya sudah hilang ya gambarnya, background-nya ya. Nanti kita tinggal download saja. Saya download yang sudah diturunkan kualitasnya, karena tidak perlu login ya. Kalau yang pakai yang low definition-nya. Nah, ini langsung kita diarahkan ke directory atau penyimpanannya mau di mana gitu ya. Bisa saya taruh di desktop. Nah, dia sudah terdownload, teman-teman. Tinggal kita masukkan ke PowerPoint-nya. Saya taruh di sini. Oke, sudah otomatis hilang ya, Pak Budi, Bu Maya, Pak Doni, Bu Asma. Cukup mudah ya, kita hanya tinggal menguploadnya, tunggu beberapa menit, selesai. Nggak nyampe 1 menit atau 2 menit ya, tergantung kecepatan internet teman-teman masing-masing. Itu kalau di remove.bg. Nah, di Poco Clipping juga sama, cuman proses uploadnya dia yang lama. Tuh, kadang-kadang gagal juga, seperti itu. Jadi pilihannya kembali teman-teman, mau pakai Poco Clipping silahkan, remove.bg monggo juga. Cuman kekurangannya itu, di remove.bg kita diturunkan kualitasnya. Kelebihannya tadi proses uploadnya cukup mudah. Itu Pak Doni, Bu Maya, Bu Asma, ada Bu Keiza juga. Silahkan dicoba. Untuk foto yang mau digunakannya silahkan, saya sudah share link fotonya. Ya. Download satu saja dulu untuk praktek gitu ya. Misal yang ini, kemudian teman-teman download dan coba upload di Poco Clipping atau di remove.bg. Nanti dimasukkan ukurannya. Misal lebarnya tadi 35 cm, berarti tingginya sekarang 28 cm. Bentuknya tidak kotak lagi, dia agak sedikit memanjang. Seperti ini teman-teman. Sorry. Oh ya, orientasinya jangan lupa dipotretkan semua ya, di orientasinya ini. Ini bentuk 4:5, tidak lagi persegi ya. Seperti itu. Monggo dipraktekkan teman-teman semua, dicoba pakai Poco Clipping atau remove.bg. Silahkan. Ada yang ditanyakan mungkin atau ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum kita lanjut ke materi, Bu Maya, Bu Asma, Pak Doni, Bu Keiza?
Mudah-mudahan cukup jelas ya, karena kita tinggal upload saja file yang ingin dihilangkan background-nya. Oke, ini sudah ya kemarin. Sudah berhasil Bu Asma, Bu Maya, Pak Doni, Bu Keiza? Lagi proses, Pak. Lagi proses. Uploadnya lama kayaknya Pak ya? Atau download dulu? PowerPoint-nya. Ya, materinya sederhana teman-teman semua. Judulnya kenali senjatamu terlebih dahulu. Ini prinsipnya seperti ketika kita mau berperang, namun kita tidak paham cara menggunakan senjata yang menjadi modal utama kita atau yang menjadi pelindung kita. Nah, saya ibaratkan PowerPoint ini adalah senjatanya, senjata kita semua. Masalahnya, kita sebagai penggunanya ternyata kita tidak kenal bagaimana cara menembaknya, cara memasukkan pelurunya, dan lainnya. Nah, di sini saya akan ajak teman-teman semua untuk eksplorasi terkait bagaimana sih kita memaksimalkan PowerPoint, terutama untuk media pembelajaran. Why PowerPoint pertama? Kenapa sih harus PowerPoint gitu ya? Mungkin ada yang mau sharing terkait penggunaannya teman-teman atau yang sudah lebih lama menggunakan PowerPoint gitu ya? Mungkin Bu Maya, Bu Asma, Pak Doni. Kenapa dengan PowerPoint, Pak Doni? Bu Asma. Boleh di-chat, boleh on mikrofonnya, silahkan. Kenapa sih harus PowerPoint? Nggak pakai Canva atau yang lain gitu ya? Izin menjawab mungkin, Pak. Silahkan, mungkin, Pak. Mungkin di PowerPoint ini mungkin lebih simpel dibandingkan menggunakan yang lain seperti Canva, mungkin tools-tools yang ada di PowerPoint ini lebih mudah digunakan mungkin ya Pak ya? Betul sekali, lebih familiar mungkin Pak ya? Iya, iya. Ya, itu salah satu alasannya tepat sekali Pak Doni ya. Ini juga yang menjadi alasan saya kenapa sejak 2014 sampai sekarang gitu ya, menggeluti di PowerPoint. Pertama, alasannya sederhana, generik. Generik di sini maksudnya apa? Hampir semua laptop atau komputer ada Microsoft Office-nya. Betul Pak Doni ya? Hampir semuanya ya, kecuali yang Mac OS ya, atau berbeda OS gitu. Tapi Mac OS juga bisa diinstal Office ya. Saya juga pengguna Mac OS. Nah, saya juga masih menggunakan Microsoft Office, tidak menggunakan dari Apple gitu ya untuk produk Office-nya. Itu yang pertama. Ketika Bapak Ibu pertama kali membeli laptop, nah si PowerPoint ini sudah ada di dalamnya. Kita tidak perlu menginstal aplikasi lain sebetulnya. Nah, alat desain saya gunakan PowerPoint juga. Jadi saya hanya menginstal PowerPoint, maksudnya Microsoft Office gitu ya, di dalam laptop saya, tidak menggunakan aplikasi desain lain. Itu yang pertama. Kedua, mudah dioperasikan. Yes, saya yakin teman-teman di sini kalau ditanya tahu PowerPoint, tahu lah dari dulu tahu gitu ya. Dan sebenarnya tadi kata Pak Doni, tools-nya lebih mudah dikenali ya, lebih familiar dengan kita karena memang sudah bertahun-tahun ada di laptop kita, dan cuman masalahnya kita nggak tahu bagaimana sih manfaatin si PowerPoint ini. Padahal dari judulnya saja, dari namanya saja sudah power ya. Tinggal kita memaksimalkan bagaimana powernya ini bisa menjadi benar-benar kekuatan atau senjata kita untuk mengajar teman-teman. Yang ketiga, ini yang paling saya suka dan bentuk support dari Microsoft mungkin ya,
terutama untuk para pengguna Microsoft Office 365, kita selalu mendapatkan dukungan update. Setiap update-nya pasti ada fitur baru yang ditambahkan, ya. Ada sesuatu yang baru yang diberikan Microsoft, terutama untuk para pengguna Microsoft Office 365-nya. Nah, itu yang membuat merasa saya nyaman atau dimanjakan dengan Microsoft Office ini, dan PowerPoint ini ya, teman-teman semua. Salah satunya update terbaru itu dulu, yang menjadi perubahan besar PowerPoint sejak kemunculan Microsoft Office 2013, versi 2013. Ada namanya fitur Merge Set. Nah, set ini diadopsi dari aplikasi desain Photoshop ya. Menariknya sekarang di PowerPoint sudah ada. Jadi kita si PowerPoint ini sudah berubah, bukan lagi PowerPoint biasa ya, tapi sudah menjadi PowerPoint plus. Plus-plusnya nanti kita akan share. Yang tentunya pasti berbeda ya dengan versi 2010 dan 2007. Karena di 2010 dan 2007 belum se-powerful versi 2013 ke atas. Seperti itu alasan utama ya dari 3 alasannya. Namun tetap kembali ya, apapun aplikasinya, karena sekarang sedang marak juga perdebatan antara saya lebih baik pakai Canva, saya lebih baik pakai PowerPoint gitu ya, saya lebih baik pakai Pactezi atau Prezi gitu ya untuk presentasi atau apapun itu aplikasinya. Ingat kita dipesankan oleh guru saya, Bang Andi Sukmalubis, dia mengatakan apapun aplikasinya tetap kembali pada kita pemegang senjatanya atau pemegang aplikasinya. Jadi bukan tentang apa aplikasinya, tapi kembali lagi siapa yang menggunakannya. Itu poin pentingnya teman-teman semua. Nah, Peter Norvig mengibaratkan PowerPoint ini sebagai AK-47. Nah, AK-47 kita taruh atau diletakkan di sebuah meja, dan tentu teman-teman sudah tahu ya fungsinya dari AK-47. Dia bisa menjadi fungsi yang buruk ya, atau bahkan bisa menjadi penolong untuk kita semua. Nah, ibarat seperti AK-47, kita menggunakan PowerPoint ini apakah untuk membuat kebaikan atau membuat keindahan itu ya, atau sebaliknya, menampilkan visual yang buruk. Kembali lagi kepada teman-teman semua. Bagaimana menghadirkan atau memaksimalkan PowerPoint ini menjadi senjatanya ya, teman-teman semua. Itu dari Peter Norvig. Oke, kalau saya tanya digunakan untuk apa PowerPoint-nya, pasti jawaban terbanyak digunakan untuk presentasi. Yes, betul. Karena memang dari awal kemunculannya PowerPoint ini digunakan untuk presentasi, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya awal katakan, sejak kemunculan 2013, versi 2013, PowerPoint tidak lagi hanya untuk presentasi, tapi sudah ada plus-plusnya. Plus-plusnya untuk apa? Banyak sekarang yang sudah beralih, tidak hanya untuk presentasi, tapi untuk melakukan desain. Kita bisa membuat banyak desain, salah satunya desain poster, desain quote, desain flyer, dan lain sebagainya ya. Itu nanti tergantung kebutuhannya. Cuman lebih banyak dibahas tentang bagaimana mendesain animasi seperti itu. Itu juga sudah banyak sekali kelas-kelasnya. Itulah PowerPoint Bapak Ibu semua sejak kemunculan versi 2013. Oke, ini materi kita pertama teman-teman. Quick Access Toolbar. Ada yang sudah pernah mengaksesnya? Akses toolbar ini, Quick Access Toolbar. Nah, saya sedikit jelaskan apa sih Quick Access Toolbar. Di PowerPoint tersedia ya teman-teman, ini bisa kita aktifkan semua. Ini adalah tools atau alat-alat yang sering kita gunakan ya. Nah, ini bisa kita custom tempatnya mau ditaruh di mana. Fitur-fitur yang tersembunyi bisa kita munculkan ya, kemudian kita taruh di tempat yang ingin kita tentukan gitu ya, mau di bawah kah atau di atas kah. Ini berguna banget. Ketika teman-teman misal ingin menggunakan Merge Shape namanya, memang fiturnya tersembunyi, nanti bisa kita on-kan sama-sama, itu bisa kita munculkan dan dimunculkan di Quick Access Toolbar. Jadi ketika akan menggunakan fitur tersebut, tidak perlu lagi mencari-cari, sudah ada di atas. Seperti itu mudahnya dari Quick Access Toolbar. Kemudian, ini yang wajib teman-teman kenali, namanya Selection Pane. Adanya di mana? Ada di menu Home, kemudian di bagian Select, di bagian bawahnya ini ada Selection Pane. Fungsinya, dia bukan menghapus, tapi untuk menyembunyikan atau memunculkan
ketika objek dalam slide kita banyak misalnya. Kita hanya tinggal mengklik tanda matanya ini untuk meng-hide dan mengklik kembali untuk memunculkannya. Itu dari selection pane. Yang ketiga, guides. Kemarin sudah kita lakukan ya. Kalau di kelas slide pembelajaran ini wajib teman-teman. Ketika nanti semua peserta sudah masuk gitu ya, pasti yang pertama saya lakukan, saya minta setiap pesertanya melakukan share screen. Untuk apa? Untuk mengecek guidesnya sudah diaktifkan atau belum, rulernya sudah diaktifkan atau belum. Nah, ini kenapa diwajibkan? Karena ini menjadi panduan untuk kita semua agar desain kita atau objek-objek yang ada di dalam slide kita itu kita tata rapi. Ingat ketika saya dulu SD, saya ketika mau menulis pasti diminta oleh guru saya untuk membuat garis tepi. Nah, agar apa? Agar tulisannya nggak keluar-keluar ya, seperti itu. Nah, ternyata berguna juga di sini teman-teman semua. Itu. Yang keempat, ukuran slide kemarin kita sudah bahas. 4:3 ini versi 2010 ke bawah, 16:9 ini 2013 ke atas default-nya. Nanti teman-teman silahkan ditentukan ukurannya karena bisa di custom juga ya, tergantung teman-teman butuhnya mau ukuran berapa dan bentuknya seperti apa. Untuk cetak banner bisa banget gitu ya. Kita tinggal masukkan angka atau ukurannya. Misal kita ingin buat banner di ukuran 1 meter, tingginya, lebarnya 3 meter. Tinggal kita masukkan angkanya misal. 100 cm, panjang tingginya itu lebarnya 300 cm. Itu bisa di PowerPoint. Yang kelima, dan ini yang jadi, tadi ada yang sudah upload ya, Bu Maya mungkin ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Saya belum share ke teman-teman kemarin, di mana sih cari tempat gambar yang berkualitas, terus kalau pakai bahasa mudahnya yang halal gitu ya. Karena kalau kita ambil gambar dari Google Image ya, kalau kita teman-teman masuk ke Google terus kemudian masukkan kata kunci download gambar mobil misalnya seperti itu. Kemudian muncul banyak sekali gambar. Nah, itu ada pemiliknya teman-teman semua. Ketika kita mendownloadnya, itu kita kena hak cipta. Nah, pasti sudah paham ya terkait hak cipta itu ya. Nah, itu tidak saya sarankan. Itu bersyukur banyak sekali orang baik ya yang menyediakan salah satunya fasilitas gambar. Ini keempat website yang saya rekomendasikan. Di sini semuanya gratis dan lisensinya free juga. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk praktek kah, atau untuk mengajar kah, atau untuk komersil kah, ya itu bisa digunakan. Nah, ini 4 sumbernya. Yang pertama ada Prepik ya, prepik.com, kemudian unsplash.com, pexel.com dan pixabay.com. Ini keempat website yang saya rekomendasikan. Sampai sini, ada pertanyaan dulu mungkin? Gimana Pak Doni? Bu Maya, jelas ya? Jelas, Pak. Tidak lagi dari Google Image ya, ambil gambarnya ya. Baik, Pak, baik. Oke, saya lanjut. Nah, ini penggunaan font atau pemilihan font. Teman-teman nanti akan bingung ya, kalau tidak saya jelaskan dulu nanti ketika kita praktek di slide kedua, ketiga dan keempat seterusnya gitu ya. Pak, gimana sih padu padannya nih atau kombinasinya nih si font judul sama body text ya? Oke, kita kenali dulu strukturnya. Jadi dalam microblog atau dalam slide atau apapun, ini sarannya dari para desainer, kita menggunakan 3 jenis font itu maksimal, optimal, 2 jenis font atau 2 jenis huruf itu maksimal. Kalau 1 tidak direkomendasikan. Jadi usahakan kita minimal gunakan 2 jenis font. Contoh, ini judul ya, kita sebut saja header mudahnya. Kemudian bagian sini, yang tengahnya atau kita bisa isi dengan konten materi pelajaran kita ya, atau apapun informasinya nanti kita sebutnya dengan body text. Dan bagian terakhir, kalau kita menggunakan quote atau kita menggunakan 3 struktur teks ini, maka kita sebutnya sebagai footer. Kontrasnya, cara penggunaannya, misal di kata jangan halu ini kita gunakan fontnya namanya Arial, ya. Kemudian di body text teman-teman pastikan harus bedakan, jangan sama dengan judul jenis hurufnya. Begitupun kalau teman-teman mau menggunakan 3 elemen teksnya, maka di teks ketiganya pun kita gunakan font yang berbeda. Boleh beda jenisnya boleh. Misalkan yang di footer ini saya gunakan script ya, yang jenis tulisan tangan. Seperti itu, Bu Maya dan teman-teman semua.
terkait penggunaan font dan kombinasi font, ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin? Oke, mudah-mudahan sudah jelas ya. Yang bagus, banyak Bu, nanti rekomendasinya. Gitu. Cuman sekarang untuk latihan kita gunakan font standar yang ada di laptop kita dulu ya. Karena kalau untuk download dulu nanti makan waktu lagi. Seperti itu ya. Oke, ini teori warna. Saya tidak akan jelaskan semuanya teori warna, terkait teori warna. Karena ini tidak cukup 1 jam untuk memahaminya teman-teman. Tapi nanti saya akan ajak teman-teman pakai cara cerdasnya ya. Kita gunakan bantuan website penyedia palet warna namanya. Jadi nanti akan ada susunan warna yang bisa kita download, kemudian kita gunakan sebagai tema warna kita, tema microblog kita atau tema slide kita. Seperti itu. Kalau kita saya jelaskan satu persatu dari primary sampai tetradik, itu kita akan habis di sini nanti. Itu ya. Kemudian yang terakhir, ini juga salah satu bentuk microblog ya, cuman kontennya quote dan menggunakan ukuran 4:5. Kita kenalan dengan namanya white space. Apa sih white space itu? Ibarat sebuah wilayah, sebuah area yang akan dibangun perumahan. Syarat administratif yang pertamanya tentu ya, dari lingkungan hidup itu 30%-nya adalah area hijau atau area bebas polusi, area bebas ini ya, bangunan gitu ya. Dari 100 itu kita sediakan 30 untuk area free-nya atau area bebasnya yang ditumbuhi tanaman. Sama seperti slide kita teman-teman semua. Mau itu bentuknya nanti microblog kah atau slide biasa kah, pastikan hadirkan area bebasnya atau area putihnya. White space di sini tidak harus putih ya, nanti tergantung background-nya masing-masing teman-teman. Nah, area putih di sini maksudnya seperti apa? Oksigen itu seperti apa? Jangan terlalu penuh setiap slide kita, ya. Karena prinsip dalam presentasi nanti akan kenalan dengan namanya satu pesan satu slide. Nah, jadi setiap slide-nya cukup hadirkan satu pesan. Efeknya slide kita jadi banyak, nggak masalah, gitu ya. Tapi prinsipnya jangan ditabrak. Setiap satu pesan satu slide, dan jangan lupa white space-nya. Jangan terlalu penuh slide kita atau diisi banyak objek gitu ya. Saking senangnya dengan animasi gitu ya. Ini kita diberi animasi terus dikasih gambar kodok lagi yang loncat-loncat, dikasih animasi. Pernah lihat slide seperti itu? Atau pernah buat gitu ya? Kemudian dikasih efek lagi ketika kita klik muncul lagi animasi apa gitu ya. Nah, itu tidak direkomendasikan ya teman-teman semua. Mungkin dulu boleh gitu ya saat belum hijrah. Kalau di kita bahasanya sudah hijrah gitu ya, jadi agar lebih mudah dipahami. Itu dari ke-8 prinsipnya teman-teman semua. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita mulai sesi praktek lanjutan ya, karena kemarin covernya sudah, sekarang kita praktekkan yang untuk ukuran 4:5. Oke. Silahkan jika ada yang ditanyakan dulu. Bu Asma, Bu Maya, Bu Keisa, Pak Doni, monggo. Pak Asep, tadi yang untuk penggunaan fontnya itu lebih baik 3 ya Pak Asep, nggak boleh lebih berarti? Ya, tidak boleh lebih. Optimalnya 3, maksimalnya 2. Contoh, nanti kita akan praktekkan ya. Materinya sudah disiapkan, bebas dulu saja ya. Lanjutan yang kemarin juga boleh. Atau mau ngasal dulu juga boleh gitu ya. Mau tanya, yang tentang sumber gambar, kalau dari Pinterest itu halal atau enggak? Pinterest bukan penyedia gambar, Bu. Oh. Saya Pinterest bukan penyedia gambar. Dia jual hasil desain. Oh, gitu nggih, Pak? Oke. Dia bukan penyedia gambar. Yang penyedia gambar yang saya rekomendasikan teman-teman bisa ke pexels.com. Ini ya, yang tadi 4 ya. Ini Pexels. Yang saya share juga itu dari Pexel. Cara mendownloadnya pun cukup mudah. Di sini sudah ada tombol download ya, yang tanda panah ke bawah, tinggal kita klik. Nah, sudah terdownload ya, tinggal kita save, kemudian dia akan terdownload. Jangan lupa kalau teman-teman ingin dihargai, maka hargai juga ya mereka, para pembuatnya. Ini foto oleh Daria Sanikova. Cara kita memberikan atribusi, kalau saya biasanya tidak menyalin ini ya,
tidak menyalin pemiliknya, tapi saya tuliskan saja sumbernya, misal dari pexel.com gitu ya. Itu boleh mau dimanapun, mau di awal slide, mau di akhir slide, yang penting itu cara menghargai kita. Itu adabnya, lebih mudahnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini satu Pixabay. Kedua, Unsplash. Ini juga penyedia gambar yang gratis. Yang saya rekomendasikan, ini kualitasnya keren-keren gitu. Misal saya ingin ambil lagi bahas materi tentang makhluk hidup gitu ya. Taruhlah burung. Dan kualitasnya pun ini sudah high definition teman-teman semua. Caranya sama, kita hanya cukup klik tanda download-nya di bawah. Jadi bukan dari Google Image, kemudian kita tuliskan gambar yang ingin kita download ya. Ini Unsplash. Ketiga, Pixabay. Ini sama cara menggunakannya, cuman bedanya di Pixabay kita harus klik dulu untuk mendownloadnya, kemudian baru kita bisa pre-download, dan disediakan pilihan ya, ada yang ukuran-ukurannya ya, itu nanti teman-teman bisa coba sesuai kebutuhannya. Kalau di Pixabay, kalau tidak login dulu atau tidak daftar dulu, pasti diminta verifikasi seperti ini. Oke, seperti itu Bu Maya, cara mendownloadnya ya, dan mengaksesnya ya, cukup mudah ya. Kalau Pak Doni pasti sudah hatam ini nih. Begini-begini ya. Enggak, Pak. Baru tahu juga, Pak. Baru tahu juga. Oke. Iya. Ya, kita belajar sama-sama Pak Doni. Tidak lagi dari Google Image ya, misal seperti ini, .com dulu. Dulu kan kita seperti ini, misal saya mau ambil gambar mobil gitu ya, kita tuliskan mobil. Kita klik di bagian gambar gitu ya. Nah, kemudian kita download saja seperti ini. Cek di bagian sini teman-teman semua, saya perbesar dulu, belum nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas nggak Bu Maya, Pak Doni? Yang saya blok ini. Terbaca nggak? Kelihatan. Gambar bisa saja memiliki hak cipta ya, maksudnya seperti itu. Nah, ini pernah kejadian teman-teman, ada misal gambar ini diupload oleh Toyota gitu ya, tapi digunakan oleh misal orang lagi ngedesain apa gitu ya, kemudian hasil desainnya itu dipajang di media sosial dan kena tuntutan nominalnya, saya nggak tahu itu urusan langsung dari Toyota dengan individunya gitu ya, pasti itu jadi masalah. Nah, teman-teman jangan sampai ini terjadi pada kita ya gitu, karena berbahaya dan lumayan tuntutannya, nggak main-main, bisa ancaman penjara juga gitu ya terkait digital licensing ini. Jadi tidak asal ya, karena ini pasti ada pemiliknya semua yang di-upload di Google Image ini. Saran saya gunakan 4 website tadi ya. Yang terakhir ini Freepik. Kalau Freepik sudah tahu semua ya, sudah familiar ya. Kalau Freepik, ada yang sering di Freepik? Nah, ini Freepik teman-teman, sama cara penggunaannya ya. Ini tinggal kita masukkan kata kuncinya, kemudian kita bisa langsung download seperti itu. Misal saya mau download ini. Nah, ini bisa langsung kita download. Dan kalau di Freepik dia tidak hanya foto ya, banyak aset lainnya, ada vektor kah, ada grafik kan, nanti teman-teman sesuai kebutuhannya. Itu untuk gambar ya teman-teman semua. Sekarang kita lanjut ke sesi prakteknya. Saya file baru saya. Oke, saya buat baru lagi deh. Oke, sudah dibuka slide barunya. Kita akan mulai dengan merubah ukurannya dulu sama-sama ya. Sama seperti tadi, kemarin juga di bagian ini ya, di bagian desain, kemudian di slide size-nya kita gunakan custom slide. Saya gunakan mouse dulu deh. Oke.
Kalau yang 2010 masuk ke page setup ya, 2013 ke atas custom slide seperti itu. Lebarnya tingginya kita gunakan 35 cm ya. Lebarnya 28 cm seperti itu. Oke, kalau sudah di scale up atau scale down sama saja. Jangan lupa ini nanti kita hilangkan dulu. Kita pakai yang blank. Seperti ini. Seperti kemarin, garis tepinya wajib dimunculkan. Silahkan ditambahkan sebanyak kanannya 2, kanan kiri 2, kemudian atas bawah juga 1-1. Misal di sini saya tempatkan dia di 12 cm. Oke. Saya tambahkan satu lagi untuk yang kiri. Di 12 cm juga. Yang bawah, ini berbeda sedikit ya dengan kemarin di 1:1 untuk horizontalnya. Ini kita tempatkan di 14 cm, pas. Bawahnya juga sama, di 14 cm. Oke, seperti ini, Bu. Kalau bingung nariknya, ada cara, ada trik ya. Kita masukkan shape namanya rectangle ya, teman-teman. Kemudian jangan lupa tekan shift di keyboardnya kalau memasukkan objek apapun. Kita tarik seperti ini, pastikan dia kotak ya, panjang lebarnya sama. Oke. Kemudian ini kita taruh di tengah, menggunakan kerja cerdasnya. Di sini ada shape format, ada lines, kemudian kita gunakan middle agar dia pas di tengah. Nah, ini yang menjadi batasan atau patokannya teman-teman semua. Kalau nanti bingung ya, nggak pakai ruler misalnya, pakai ini saja, alternatifnya. Ini maksudnya seperti apa? Artinya, area teks kita atau objek kita, dia ada di 4 kotak ini. Tidak boleh keluar dari 4 kotak ini ya. Kanan kirinya juga sama, atas bawahnya juga sama. Oke. Sampai sini, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Rulernya sudah ditentukan, Bu Asma? Sudah, Pak. Oke, kita tidak buat lagi cover ya. Kalau cover kemarin sudah ya, dan remove background-nya. Oke. Sekarang saya mau share teknik desain namanya gradient shape ya. Ini fungsinya sama seperti yang kemarin saya jelaskan. Ini untuk memaksimalkan teks kita agar tetap terbaca teman-teman semua. Contoh, misal saya akan masukkan gambar. Teman-teman sudah ini dapat link untuk prakteknya? Bahan prakteknya. Saya gunakan yang lain deh. Pakai yang sama deh. Oke, misal saya gunakan gambar yang 1082 nih ya, yang perempuan pakai helm. Saya download dulu. Saya masukkan ke PowerPoint-nya. Bukan di sini. Sorry. Saya lihat dulu. Oke, misal gambar ini Bu ya, saya dapatnya nggak full ukurannya, nggak memenuhi slide saya. Sekarang saya masukkan teksnya. Saya buka file yang kemarin.
Tunggu. Nah, ini teksnya. Misal saya akan masukkan sampai sini ya, satu paragraf ini, saya copy dan saya masukkan ke PowerPoint-nya. Oke, teksnya berwarna hitam, kemudian di sini ada warna hitam juga di gambarnya. Saya buat seperti ini dulu. Oke. Kemarin saya sudah jelaskan sedikit layout belum? Terkait layout teman-teman semua. Saya ulang ya terkait layout biar lebih nanti teman-teman lebih paham. Ini layout ya, ada 4 bidang di sini. Padahal teman-teman semua ada 1, 2, 3, 4. Agar lebih mudah dipahami, saya kasih tanda dulu di sini. Ini 1. Ini area kedua. Terlihat jelas ya, teman-teman? Misal, saya taruh teksnya, saya masukkan dulu, anggap ini sebuah teks ya, anggap ini teks, atau objek gambar. Misal saya taruh objek gambarnya ada di sini. Berarti teks kita ada di mana, teman-teman semua? Di 1, 2, atau 4? Di 2 mungkin. 2. Tepat di 2 ya. Karena pembaginya berarti kita gunakan diagonal. Ya. Sekarang, kalau teksnya atau gambarnya ada posisinya di tengah bawah. Berarti area teks kita di mana? Di atas, antara 1 dan 2 itu, atau di 1, 2. Nah, tepat sekali Pak Doni. Di atas, di antara 1 dan 2. Berarti kita gunakan, kalau teks ya, kita gunakan yang rata tengah. Di PowerPoint tidak boleh menggunakan yang justify ya. Justify itu rata kanan kiri ya. Itu tidak dianjurkan. Bahkan bahasanya kalau teman-teman di desainer PowerPoint itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Lebih jelasnya nanti di kelas slide pembelajaran nanti dibahas detailnya. Oke, seperti ini. Ini kan masih rata kanan kiri ya, teman-teman semua. Ini nggak boleh kalau di PowerPoint. Jadi alternatifnya tadi karena gambarnya, ya objek gambarnya dia berada di tengah, kemudian si perempuannya atau objek orangnya dia ada di pojok kanan, berarti teks kita ada di mana nih? Di tengahkah, di kanan juga, atau di kiri, atau di bawah? Di kiri. Kiri atas ya. Nah, berarti ini kita persempit seperti ini. Ya. Tidak menggunakan justify atau rata kanan kiri, tapi menggunakan line left atau rata kiri juga. Seperti ini. Tinggal kita perbesar. Oke. Untuk kata-katanya mau dipenggal, ini kan panjang ya. Kita berusaha nanti sajikan dagingnya saja. Kalau kemarin saya sampaikan seperti itu. Taruhlah ini poin pentingnya. Ini saya cut dulu. Ini sampai sini kita anggap penting gitu ya teksnya. Kemudian kita paste lagi nih poin penting juga misal. Kemudian kita berikan kontras dan bedakan fontnya. Misal yang body text ini saya nama fontnya menggunakan Popin. Ya. Di yang kedua di bawah ini saya akan gunakan yang berbeda. Bebas nama fontnya. Ini saya perbesar dulu. Seperti ini. Ini kalau di preview. Aneh? Ada yang tereduksi ya? Fontnya terbaca jelas di bagian bawah? Tidak, Pak. Jelas, Pak.
Oke. Ini fungsi dari gradient shape yang akan kita praktekkan teman-teman. Dan teknik yang kedua yang teman-teman wajib kuasai terutama dalam membuat microblog. Saya periksa dulu. Oke. Ini saya hide dulu ya teman-teman teksnya. Kita gunakan selection pen. Adanya di menu home. Kalau tadi di bagian select ya, ini ada di range. Paling bawah ada namanya selection pen. Ada rectangle 6, rectangle 5 dan picture 4. Ini maksudnya objek-objek yang ada di slide kita. Bukan terhapus ya ketika kita klik gambar matanya, dia akan terhidden. Memudahkan kita untuk mengedit yang lain, maksudnya seperti itu. Ini jika belum saya butuhkan, ya kita hide dulu. Nah, sekarang tugas kita akan buat shape gradasinya namanya, ya, atau efek gradasinya. Background saya berwarna putih, sedangkan di sini objek gambarnya berwarna hitam gitu ya. Kita masukkan sebuah shape namanya. Shape-nya namanya rectangle juga, kita gunakan shape rectangle ya, yang segi 4 ini. Cuman kita bentuk tidak segi 4, tapi seperti balok ya, persegi panjang seperti ini. Oke, ukurannya bebas dulu tingginya, tapi kalau lebarnya dia selebar ukuran slide kita. Ya. Kemarin ada punya siapa tadi itu outline-nya dia lupa dihilangkan. Ya, ketika kita memasukkan shape-nya jangan lupa outline-nya dihilangkan. Dan menggunakan menu outline. Ada di bagian mana? Ketika kita klik ya shape-nya, maka akan muncul shape format ini. Klik shape formatnya ada di bagian shape ya. Kemudian kita gunakan outline. Bukan yang shape fill tapi yang gambar pensil ya. Atau mudahnya klik kanan di shape-nya, kita masuk ke format shape. Nah, di bagian bawah ada line namanya, ini kita gunakan no line. Kalau mau pakai garis tepi, shape-nya pakainya solid line atau gradient line. Cuman yang kita butuhkan sekarang no line, tanpa line. Sampai sini sudah dimasukkan shape-nya. Sudah. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita selesaikan gradient shape-nya teman-teman semua. Sudah terbuka menu pop-up di kanan, format shape-nya. Ya, caranya klik kanan, kemudian masuk ke format shape. Dia akan terbuka seperti ini. Ada gambar ember tumpah, ya, ada bagian apa? Ada efek atau yang segi 5 ini, kemudian ada size, ya. Seperti ini. Kita akan explore di gradient fill ini. Kalau sudah terbuka seperti ini teman-teman, ya, yang tadinya solid line atau satu warna, warnanya ini kita ganti menggunakan gradient fill. Maka akan muncul menu banyak seperti ini pop up di bawah ya. Sampai sini bisa diikuti ya. Ini yang perlu teman-teman kuasai ya. Ada namanya gradient stop teman-teman semua. Apa sih gradient stop ini? Yang seperti jarum-jarum ini ya. Ini namanya gradient stop. Untuk membuat gradient shape ya, ini sebetulnya tergantung kebutuhan. Ya, nanti butuhnya 3 atau 4 bisa kita gradasikan lagi. Nah, sekarang yang akan kita praktekkan sebagai basicnya dan dasarnya, kita gunakan 2 dulu. 2 gradient stop. Berarti cukup yang kiri dan yang kanan yang paling ujung. Yang 2 ini akan kita buang. Cara membuangnya, kalau di laptop teman-teman yang menggunakan Windows, ada tanda X dan tanda plus di kanan sini. Ya. Kalau menghilangkannya, tinggal klik tanda X-nya atau ya tanda minus ya kalau di saya. Untuk menambahkannya, tinggal klik tanda plusnya yang sebelah kanan dari gradient stop-nya. Kalau di saya di sini menunya. Sampai sini, gradient stop bisa dipahami? Bisa Pak Asep. Oke.
Saya lanjut ya. Jika sudah dihapus gradient stop-nya dan tersisa 2 gradient stop, ya, teman-teman cek di bagian direction-nya. Direction ini maksudnya seperti apa? Ini saya ganti dulu warnanya biar teman-teman bisa bedakan. Saya ganti jadi hitam. Ini jadi yang kontras apa ya? Merah deh. Oke. Terlihat jelas shape-nya di screen-nya? Jelas Pak Doni, Bu Asma, Bu Maya, Bu Kay, siapa? Warna hitamnya dia ada posisinya di atas ya, di atas ya. Warna merahnya ada di bagian bawah. Dan dia lebih dominan ya, area merahnya. Untuk memahaminya, ya, teman-teman silahkan geser gradient stop-nya. Kalau teman-teman geser ke kanan, apa yang terjadi di warna hitamnya? Ya, begitupun sebaliknya. Kita kembalikan, misal sekarang kita geser warna merahnya. Semakin ke kiri dia semakin naik. Hilang hampir ya warna hitamnya. Seperti itu. Nah, karena yang kita butuhkan, yang kita akan buat konsepnya berarti di warna putih background ini akan masuk ke gambar warna hitamnya. Ya. Berarti direction-nya kita akan gunakan dari atas ke bawah atau linear dot. Ya. Warna hitamnya berarti ada di atas, warna putihnya di merah. Bagian direction, klik ya. Ada pilihan namanya linear dot. Sebelah kedua dari kiri. Klik linear down-nya seperti ini. Sekarang warna hitamnya kita samakan dengan background. Background-nya putih ya. Kita akan ganti warna background-nya warna gradient stop-nya menjadi putih. Udah sama ya. Yang merahnya juga karena kita akan membuat gradasi ya. Kita ganti dengan warna yang sama. Sudah tidak terlihat ya. Habis ini baru terlihat. Tapi dia sudah sama dengan background-nya. Sampai sini bisa diikuti? Atau ada yang terlalu cepat? Background kita warna pun apapun tetap warna putih yang dipakai ya Pak? Enggak, sesuaikan warnanya Bu. Kalau misal background Ibu warna hitam, berarti gradient stop-nya, warna dari gradient stop-nya samakan dengan background-nya. Kalau campuran warna antara hijau terus ada kuningnya itu, milihnya warna apa Pak? Gradasi, maksudnya seperti apa Bu? Ada warna hijau dan kuningnya? Gambarnya kan yang anak megang ikan ya Pak? Yang warnanya... Oh, gitu warna-warna di background-nya. Itu warna gambarnya nggak jadi patokan Bu. Oh, gitu-gitu. Konsepnya, warna background ini akan masuk ke dalam gambar. Ya, bukan warna gambar masuk ke dalam background, tapi warna background. Karena kan kita akan tempatkan tulisan di sini, ya kan? Iya Pak. Kalau tadi saya paksa warna hitam juga ada bagian yang tereduksi kan, yang kurang baca. Nah, seperti itu maksud konsepnya. Jadi disamakan dengan warna background ya, bukan dengan warna gambar. Oke, sekarang saya lanjut. Di gradient stop yang paling kiri ya, atau yang pertama kita gunakan semuanya warna yang sama. Berbedanya di bagian gradient stop yang kanan teman-teman. Ya. Di bawah ada position, ada transparansi, ada brightness. Kita akan naikkan transparansi di gradient stop yang kedua. Misal, saya akan naikkan menjadi 100%. Hilang transparannya, warna putihnya. Kemudian setelah ini, tempatkan shape-nya ini ada di ujung gambar. Seperti ini teman-teman.
Ini warnanya belum sama nih, sebentar. Sampai sini, sudah Bu? Yang kanan ditransparansi ya, 100%. Yang kiri, biarkan dia 0% transparansinya. Gimana Pak Doni? Selesai? Proses, Pak. Masih. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Gradasinya sudah jadi. Masalahnya kurang natural ya, gitu ya. Ini masih ada putih-putihnya, kecuali ini kita tarik seperti ini full. Sampai ke ujung slide-nya. Terlihat ada batasannya atau tidak? Kita sudah mulai masuk gambar putih-putihnya ya, warna putih-putihnya. Seperti ini, kalau saya preview. Kalau masih terlihat nampak sekali batasan antara shape sama gambar, teman-teman bisa lakukan editing lagi. Klik shape-nya, gradient stop yang kanan, teman-teman bisa geser sedikit posisinya. Karena semakin ke kanan, dia semakin ke bawah. Ya. Saya kita tentukan di sini. Di posisinya di 15% deh. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Ini kita gunakan 2 ya. Caranya seperti ini. Ini kita kembalikan dulu ke posisi semuanya. Sekarang agar lebih dramatis ya, agar lebih natural gradasinya, kita akan tambah satu gradient stop ya, teman-teman semua. Caranya teman-teman bisa klik di sini ya, di area manapun atau di tanda plusnya boleh ya. Kalau mau tanda plusnya silahkan diklik seperti ini. Maka dia akan bertambah satu gradient stop dan posisinya persis di 50% atau dia berada di tengah-tengah. Kalau manualnya teman-teman bisa klik di area sini untuk menambahkan manual ya seperti ini. Yang kita butuhkan untuk lebih dramatis lagi agar si background-nya lebih masuk lagi, kita butuhnya 3 dengan warna yang sama teman-teman semua. Yang membedakan, kalau yang pojok kanan, ya gradient stop yang kanan, transparansinya dia 100%, yang tengah, kita bedakan transparansinya. Ini kita naikkan misal menjadi 55%. Maka hasilnya seperti ini. Sekarang gradasinya sudah selesai teman-teman. Kalaupun mau teman-teman edit gitu ya, silahkan digeser atau bisa dimainkan setiap transparansinya gitu ya. Misal yang tengah teman-teman mau geser semakin ke kanan gitu ya, boleh. Atau semakin ke kiri juga boleh. Atau transparansinya teman-teman mau kurangin jadi 15% misal, silahkan. Tinggal dimainkan transparansi dan posisi dari masing-masing gradient stop-nya. Sampai sini, bisa dipahami untuk gradient stop? Kalau sudah selesai di gradient stop-nya teman-teman, ya kita kembali ke selection pen-nya yang sudah diaktifkan tadi teman-teman, tinggal kita munculkan lagi teksnya.
klik tanda matanya, dia akan muncul lagi. Nah, ini rectangle 3, dia posisinya ada di atas, ya, di atas teks ini. Kita tarik dia ke bawah, posisikan dia di bawah rectangle 5. Sekarang teksnya sudah bisa terbaca maksimal. Itu Pak Doni dan teman-teman, cara memaksimalkan gradasinya ya. Jadi gambarnya tidak kita buang, tetap ada ya, dan teksnya bisa terbaca maksimal. Misal ini adalah kata penting, ini bisa kita kasih kontras warna, mau pakai warna berbeda boleh, seperti ini, atau mau pakai warna yang sama juga, cuman kita bold saja, sebagai penanda ini loh, kata penting atau yang jadi kata kuncinya, seperti itu. Misal di kata gurunya, kalau mau pakai warna yang sama, kalau mau pakai warna yang lain juga boleh. Apalagi nanti teman-teman sudah kalau sudah punya tema warna gitu ya. Atau deskripsi gitu ya, definisi A ini menurut siapa gitu. Misal di sini untuk menulis keterangan nama gitu ya. Seperti ini Bu. Dan pastikan dia ukurannya lebih kecil dari body text dan headernya. Ini maksudnya kalau kita menggunakan 3 jenis font. Oh iya Pak, ngerti. Makasih Pak. Sama-sama. Perbandingan dan rasionya, kalau teman-teman bingung, misal, ini meskipun bukan header atau bukan judul, tapi taruhlah ini anggap kalimat pentingnya atau paragraf pentingnya ya, gini. Ini di ukuran 54. Untuk body text-nya, untuk memunculkan kontrasnya, ini bisa kita buat setengahnya atau lebih kecil lagi. Misal saya taruh 20 ukurannya. Kemudian jaraknya dicek ya, jangan terlalu jauh juga, jangan terlalu dekat, terlalu rapat juga. Seperti ini. Sudah ada ya kontras besar kecilnya. Sudah bisa dipahami Bu untuk kombinasi huruf, jenis huruf? Bisa Pak, masih dicoba. Kalau cari jenis-jenis huruf yang pasnya, bingung ya, silahkan masuk ke Google, namanya font combination. Masuk ke Google, nama ininya, ketikkan saja di Google font combination. Nih, seperti ini. Di Canva ada menyediakan, terus di Fontfair. Kalau biasanya saya di Fontfair ya, fontfair.co namanya.
Ini ya, kita sudah masuk ke fontfair.co. Contoh di sini ada perpaduan dua jenis huruf antara Fairplay Display dan Inter nama fontnya. Kalau teman-teman suka perpaduan ini, ya ini yang dicontohkan, ini yang judulnya Playfair, kemudian body text-nya ini Inter. Nah kalau teman-teman suka salah satu hurufnya atau dua-duanya, ya ini tinggal kita download fontnya, dua-duanya nih, tinggal kita pakai nanti seperti itu. Ini warna juga bisa kita manfaatkan juga, palet warna. Oh iya, sudah di-set belum warna ya? Oke, saya tambahkan ya, masih ada waktu 10 menit. Untuk warna yang bingung, teman-teman, masuk ke colors.co. Ya, apa nih kalau di double O begini dibacanya nih? Ada yang berbahasa Inggris? Ya, seperti ini ya, intinya tulisannya. Ini nama websitenya, teman-teman. Atau pakai color hunt yang populer juga sama, pakai color hunt. Ini di close aja. Di sini teman-teman, silahkan klik explore, maka akan dibawa atau diarahkan ke color palette ya, yang populer. Contoh, ini ya, ini banyak sekali warna. Nah, misal ini, saya mau menggunakan tema warna ini teman-teman semua. Dia sudah 56.000 orang yang melakukan save-nya. Saya klik titik tiganya, kemudian kita save paletnya atau ekspor paletnya, ekspornya jadi JPG atau image ya. Ini kita kasih nama tes aja. Kita ekspor. Maka dia akan terdownload menjadi JPG atau gambar. Sudah masuk, saya masukkan ke PowerPoint saya yang ingin digunakan tema ini ya, maksudnya. Dia sudah masuk teman-teman semua. Cara makainya bagaimana? Ini kan ada 5 warna ya, ada 5 warna. Misal, teman-teman tentukan. Di kontras itu hanya ada 2 ya, terang gelap atau besar kecil gitu ya. Kita mau menggunakan background yang warna cerah ya, atau yang terang gitu ya. Pastikan berarti teks atau objeknya yang ada di atas slide-nya, di atas background ini berwarna gelap. Contoh, saya akan ganti menggunakan warna oranye ini teman-teman semua, ya background-nya. Terus biar pas warnanya sama, bagaimana? Di kita kan nggak ada yang sama persis nih warnanya. Contoh, saya klik kanan di area slide, di luar slide, kemudian kita masuk ke format background. Di sini sudah ada ember tumpah untuk mengganti warna. Kita klik. Nah, ini warna standarnya Pak dari tema yang PowerPoint sediakan. Sedangkan ini tema warnanya beda. Terus gimana kita menggunakan agar sama gitu ya? Di PowerPoint sudah disediakan juga teman-teman. Ini yang salah satu fitur yang diadopsi dari Photoshop ya, namanya eyedropper. Kalau di teman-teman semua, klik more color-nya ya. Tampilannya agak sedikit berbeda nanti di teman-teman semua. Saya gunakan contoh yang lain ya agar lebih mudah. Contoh dari shape ini, saya akan ganti warna shape-nya di bagian ini ya, apa nih namanya, shape fill ini, sama klik more fill colors ya. Kemudian nanti ada eyedropper kalau di teman-teman namanya. Kalau ketika klik ganti warna itu tanda panah ini, nanti di teman-teman ada tulisan namanya eyedropper ya. Kalau di saya harus klik more fill color dulu, baru terbuka menu seperti ini. Nah, ini dia eyedropper-nya. Kalau di teman-teman langsung ada ketemu eyedropper-nya. Kalau di saya harus seperti ini dulu caranya. Klik eyedropper-nya, kemudian arahkan si eyedropper ini ke warna yang ingin kita ambil. Contoh, saya akan gunakan warna kuning ini sebagai background. Ya. Klik warna kuningnya, jadi yang ambil itu, oh ya karena ada ini. Saya matikan dulu. Seperti ini ya, pipetnya nih. Arahkan ke warna yang ingin kita ambil. Seperti ini, klik, dia sudah masuk. Kemudian kita oke-kan. Nah,
Ini saya hilangkan dulu outline-nya. Sudah 100% warnanya sama. Cara pengaplikasiannya. Sekarang saya akan terapkan ke background-nya. Kita masuk ke format background lagi. Di sini, di bagian color-nya, ketika warna yang sudah kita ambil, yang pernah kita ambil, dia akan muncul di recent color. Ya. Berapapun banyaknya warna. Ini kan ada 5, nanti saya baru ambil 1 ya, nanti kita praktekkan lagi. Klik warna yang, kemudian dia sudah berubah warna background-nya. Sekarang warna shape-nya juga sama, saya akan samakan dengan background. Setiap kita ganti warna, maka transparansinya dia akan kembali menjadi 0. Pastikan nanti diatur kembali transparansinya. Itu Bu, caranya untuk menggunakan tema warna. Kalau teman-teman sudah menentukan tema warna ya. Oke, satu episode lagi. Ini tambahan buat teman-teman semua. Kalau tadi di colors.co, sekarang kita masuk ke color hunt. Colorhunt.co. Ketik saja seperti ini. Nah, ini colorhunt.co, teman-teman semua. Nanti saya share juga di grup WhatsApp-nya ya. Di Colorhunt ini cukup mudah penggunaannya ya. Ketika pertama kita masuk, kita sudah disuguhi banyak palet warna. Misal ini, klik warna yang ingin diambil, kemudian kita download sebagai image. Seperti ini. Sama seperti tadi, kalau sudah terdownload, tinggal kita masukkan ke PowerPoint-nya. Oke, ini palet warnanya. Ini tinggal kita curi warnanya menggunakan tadi ya, fitur yang tadi. Eyedropper tadi. Itu Bu, caranya. Sekarang kita ganti warna font-nya menggunakan warna hijau tua. Itu caranya untuk penggunaan dari palet warna atau dari Colorhunt dan colors.co. Biar ada kontrasnya, ini kita ganti warnanya. Asal pusingnya pakai warna yang lebih mudanya nih. Gampang ya untuk warna ya, nggak perlu belajar teorinya, ternyata kita sudah bisa dapat atau padu-padan warna yang cakep gitu. Tenang, itu dari hasil para desainer yang buat untuk perpaduan warnanya. Itu Pak Budi lagi siapa? Bu Maya, Bu Asma, dan Pak Doni, Bu Kaisa untuk hari ini. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Asma, Bu Maya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini ya. Kita lanjutkan di grup untuk diskusi, dan jika memang ada yang masih belum jelas, nanti boleh tanya apapun di grup. Insya Allah jika bisa saya bantu live ya. Kalau enggak, nanti tunggu saya buatkan tutorialnya dulu atau bagaimana, nanti pokoknya kita praktek dan saling mengisi ya. Karena apa pentingnya praktek terus kita share, barangkali karya teman-teman gitu ya, apa teman-teman yang teman-teman share itu bisa jadi inspirasi juga buat saya, atau buat Bu Maya, atau buat Pak Doni, atau buat Bu Keisa gitu ya. Kenapa? Makanya saya minta di-share di grup itu ya, hasil-hasil praktek kita. Karena kadang
Kita juga mentok nih, bingung ini mau dibuat bagaimana. Terus tiba-tiba lihat postingan Bu Maya, oh jadi dapat sumber kan, seperti itu. Itu ya, Pak Doni, Bu Maya, Bu Asma, Bu Kaisa untuk hari ini. Oke, saya rasa cukup sekian ya dari saya. Maaf jika terlalu cepat atau ada penjelasan yang kurang jelas gitu ya. Nanti boleh kita diskusi lagi di grup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Sama, silahkan.